untuk menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Kami silakan, Pak. Ya, selamat sore teman-teman wartawan. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penahanan tersangka RJL, mantan Direktur Utama PT Pelindo II Persero dalam dugaan TPK terkait proyek pengadaan 3 unit kue container crane QCC di Pelindo II tahun 2010. KPK sebenarnya telah menetapkan dan mengumumkan RJL sebagai tersangka pada bulan Desember 2015. Ini diumumkan waktu itu untuk kepemimpinan jilid 3,5 ya, persis 1 minggu atau 2 minggu lah sebelum jilid keempat dilantik waktu itu. Jadi kalau dihitung sampai dengan sekarang ini sudah mencakup 3 periode kepemimpinan, yaitu penetapan tersangka RJL ini. Nah, untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka selama 2 hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021 di Rutan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai pemenuhan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 di lingkungan rutan KPK akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan cabang KPK pada gedung ACLC KPK di Kafling C1. Selama proses penyidikan telah dikumpulkan berbagai alat bukti, diantaranya keterangan 74 orang saksi dan penyitaan barang bukti dokumen yang terkait dengan perkara ini. Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Pada tahun 2009, PT Pelindo II melakukan pelelangan pengadaan 3 unit QCC dengan spesifikasi single lift untuk cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak yang dinyatakan gagal, sehingga dilakukan penunjukan langsung kepada PT BI Barata Indonesia. Namun penunjukan langsung tersebut juga batal karena tidak adanya kesepakatan harga dan spesifikasi barang tetap mengacu pada standar Eropa. Pada tanggal 18 Januari 2010, RJL selaku Direktur Utama PT Pelindo diduga melalui disposisi surat memerintahkan FY, Direktur Operasi dan Teknik melakukan pemilihan langsung dengan mengundang 3 perusahaan, yaitu ZPMC dari Cina, Wuxi, HDHM dari Cina, dan Dusan dari Korea Selatan. Pada bulan Februari 2010, RJL diduga kembali memerintahkan untuk dilakukan perubahan surat keputusan direksi PT Pelindo II tentang ketentuan pokok dan tata cara pengadaan barang jasa di lingkungan PT Pelindo II dengan mencabut ketentuan penggunaan komponen barang jasa produksi dalam negeri. Perubahan dimaksudkan agar bisa mengundang langsung ke pabrikan di luar negeri. Adapun surat keputusan direksi PT Pelindo II tersebut menggunakan tanggal mundur backdated, sehingga HDHM dinyatakan sebagai pemenang pekerjaan. Penunjukan langsung HDHM diduga dilakukan oleh RJL dengan menuliskan disposisi Go for Twin Lift. Pada kajian yang disusun oleh Direktur Operasi dan Teknik pada pelaporan hasil klarifikasi dan negosiasi dengan HDHM ditemukan bahwa produk HDHM dan produk ZPMC tidak lulus evaluasi teknis karena barangnya merupakan standar Cina dan belum pernah melakukan ekspor QCC ke luar Cina. Bulan Maret 2010, RJL diduga memerintahkan Direktur Operasi dan Teknik melakukan evaluasi teknis atas QCC Twin Lift HDHM
dan memberi disposisi kepada Sabtono R. Irianto, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, juga untuk melakukan kajian operasional dengan kesimpulan HCC Twin Lift tidak ideal untuk Pelabuhan Palembang dan Pelabuhan Pontianak. Untuk pembayaran uang muka dari PT Pelindo II pada pihak HDHM, RJH diduga menandatangani dokumen pembayaran tanpa tanda tangan persetujuan dari Direktur Keuangan dengan jumlah uang muka yang dibayarkan mencapai 24 juta US dollar yang dicairkan secara bertahap. Penandatanganan kontrak antara PT Pelindo II dengan HDHM dilakukan saat proses pelelangan masih berlangsung. Dan begitupun setelah kontrak ditandatangani masih dilakukan negosiasi penurunan spesifikasi dan harga agar tidak melebihi nilai owner estimate atau HPS. Untuk pengiriman 3 unit GCC ke cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak dilakukan tanpa commission test yang lengkap, di mana commission test tersebut menjadi syarat wajib sebelum dilakukannya serah terima barang. Harga kontrak seluruhnya 15.554.000 dolar Amerika, terdiri dari 5.344.000 US dollar untuk pesawat angkut berlokasi di Pelabuhan Panjang, 4.920.000 US dollar untuk pesawat angkut berlokasi di Pelabuhan Palembang, dan 5.290.000 untuk pengangkutan sampai dengan Pelabuhan Pontianak. KPK telah memperoleh data dari ahli ITB bahwa harga pokok produksi alat GCC tersebut sebesar 2.996.123 US dollar untuk GCC yang berlokasi di Palembang, 3.356.742 untuk GCC Pelabuhan Panjang, dan 3.314.520 US dollar untuk GCC Pelabuhan Pontianak. Selain itu, akibat perbuatan tersangka RJL ini, KPK juga telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan 3 unit GCC tersebut sebesar 22.828,94 US dollar. Sedangkan untuk pembangunan dan pengiriman barang 3 unit GCC tersebut, BPK tidak menghitung nilai kerugian negara yang pasti karena bukti pengeluaran real HDHM atas pembangunan dan pengiriman 3 unit GCC tidak diperoleh. Sebagaimana surat BPK tertanggal 20 Oktober tahun 2020, perihal surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan Woodside Container Crane tahun 2010 pada PT Pelabuhan Indonesia II. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Alek yang telah membacakan beberapa poin terkait dengan pertemuan dimaksud. Kami silakan 3 orang penanya. Silakan. 1 sebelah sini ada. 1 dulu mungkin ya, Mas Mario. Oke, silakan. Ya, Pak Alek, ini sekedar ini kira-kira ada, kalau Pak Alek sebelumnya kan ya, Pak Alek, Pak Deputi. Ya, paling sedikit mereview aja, apa sih penyebab kelambanan dari proses ini? Ya kan kita tahu udah 5 tahun lebih ya, kalau nggak salah kasus ini. Apa sih penyebabnya? Apakah memang karena form penghitungan kerugian negaranya saja, atau memang ada kendala dari PT HDNI atau apalah itu yang di Cina itu yang memang sengaja tidak memberikan data-data terkait berapa sebenarnya sih harga kerennya itu berapa gitu loh, sehingga muncul harga di Indonesianya tuh 500, 800 atau 700 gitu loh.
Apakah memang penyidik pernah ke sana dan tidak diberikan atau bahkan diusir dari Chinese, sehingga itu yang memperlambat proses penyidikan kasus ini. Dan kemudian dalam Perindo ini kan ada dugaan korupsi itu juga, ini pengadaan 4 atau 3 QCC, sementara di penegak hukum lain ingat saya itu ada 10 pengadaan lain lah di Mabes Polri. Kira-kira apakah memang ini ada interseksinya atau KPK hanya berhenti pada penyidikan Pak RJL ini dengan pengadaan yang ada saat ini aja, atau memang bagaimana? Ini kan kalau kemarin Pak Alex selalu menjawab bahwa kita menunggu kerugian negara. Ya, artinya agak sedikit detail Pak Alex, kendalanya itu di apa. Jadi beliau yang di belakang juga mendengarkan ini juga agak tenang, oh kendalanya begini gitu. Terima kasih. Oke Mas Warya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, ini memang perkara yang setiap RDP selalu ditanyakan oleh teman-teman dari Komisi 3. Selalu waktu itu kita sampaikan bahwa kendalanya memang dari perhitungan kerugian negara, di mana BPK itu meminta agar ada dokumen atau harga pembanding terhadap alat tersebut, dan itu sudah kami upayakan baik melalui kedutaan Cina sendiri waktu itu, dan kebetulan waktu itu ada inspektorat dari Cina ya yang ke KPK, itu pun sudah kami sampaikan bahwa kami memerlukan data berapa sih sebetulnya harga GCC tersebut yang dijual oleh HDHM. Bahkan tahun 2018 atau berapa itu Pak Laude bersama Pak Agus Raharjo itu sendiri yang ke Cina. Waktu itu bahkan dijanjikan akan bisa bertemu dengan salah satu menteri atau jaksa agung, saya agak lupa waktu itu, tetapi pada saat-saat terakhir ketika mau bertemu dibatalkan pertemuan tersebut ya. Ini kendala yang dihadapi pada periode keempat ya, selama 4 tahun itu. Kenapa BPK tetap di satu sisi tetap menuntut ada dokumen atau data yang untuk dilakukan penghitungan kerugian negara, di sisi yang lain penyidik kesulitan untuk mendapatkan berapa harga dari sisi itu yang sebenarnya atau tidak-tidaknya harga pembanding. Kalau misalnya HDHM itu menjual produk sejenis ke negara lain itu berapa? Nah, itu kan nanti kan bisa dibandingkan sehingga itu bisa menjadi dasar untuk penghitungan kerugian negara. Nah, kemudian kami tetap minta agar BPK melakukan penghitungan kerugian, dan hasilnya tadi sudah disampaikan bahwa BPK berdasarkan dokumen yang ada itu hanya bisa menghitung terjadi kerugian dalam pemeliharaan GCC. Sedangkan alatnya sendiri, penghitungan kerugian negara terkait dengan alatnya sendiri, BPK tidak bisa melakukan penghitungan karena ketiadaan dokumen atau data pembanding. Kami menggunakan ahli dari ITB, yang tadi disebutkan ahli dari ITB berupaya menghitung harga pokok produksi dari GCC tersebut. Nah, memang dalam perhitungan kerugian itu kan ada istilahnya, itu di dalam akuntansi itu ada istilahnya historic cost. Nah, itu biasanya didukung dengan data atau dokumen terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat tersebut ya, termasuk harga pembanding. Kita lihat dari historical cost itu berapa harganya. Nah, ada juga metode yang lain itu dengan menghitung berdasarkan replacement cost. Kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan kalau alat itu diproduksi sendiri, dibuat sendiri. Nah, kami menggunakan metode itu dengan meminta bantuan dari ahli ITB untuk merekonstruksi alat GCC tersebut. Seandainya dibuat, itu kira-kira harga pokoknya berapa. Nah, tadi sudah disampaikan hasilnya ya, 3 alat tadi. Nah, itu yang kemudian kami menjadikan dasar ya, bahwa memang terjadi selisih yang cukup signifikan ya, dibandingkan dengan
harga yang dibeli dari Pelindo ke HDHM yang jumlahnya tadi sekitar berapa? 15 juta dolar ya? Kontraknya 15 juta dolar. Sementara kalau berdasarkan ahli dari ITB, harga pokok produksinya itu mungkin termasuk dengan ongkos angkut ke sini secara total sekitar 10 juta dolar ya, lebih kurang seperti itu. Jadi ada perbedaan sekitar 5 juta dolar. Saya kira itu, Mas Mario. Siap. Oke, ada lagi? Ya. Oke. Biar langsung aja nih, Pak Alek, ini kan pelantun goyang dumang ini kan diperiksa nih. Ya, tahu dikit dong Pak Alek, masa nggak tahu. Cita-cita kan diperiksa nih saat ini. Dan dugaannya terkait sebuah acara di Kementerian Sosial di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Dan kemudian bahwa dugaannya memang ada aliran dana ke Cita-Citata walaupun Untuk perkara ini sudah selesai, nggak ada pertanyaan. udah hafal kita 5 tahun udah selesai itu. Coba, kenapa? Oke, Pak Alek. Siap Pak Alek. Tekan bel kalau udah. Jadi ini kan masih berkaitan dengan kasus bansos. Hari ini Cita-Citata diperiksa sebagai saksi atas tersangka Matius Joko Santoso. Dan dugaannya ada aliran dana kepada Cita-Citata terkait bansos ini. Kira-kira apakah memang jika memang kalau minjem pakai bahasa Pak Deputi kemarin, kalau memang dia kerja profesional dikasih duit sesuai karena dia sudah berkeringat, oke lah pas. Tapi kalau memang duit itu terbukti memang dari misalkan keterkaitan pemberian vendor, itu bagaimana Pak Alek? Dan kemudian apa sih parameter yang bahwa dikatakan Pak Deputi kemarin itu sesuai keringat, sudah berkeringat tapi bekerja, itu parameternya apa? Kesesuaiannya apa? Ini agak sedikit detail aja. Dan kemudian bagaimana dengan sejumlah nama lain yang muncul di bansos, misalkan Aksanul Kossasi dan beberapa lagi, ada Hotma Sitompul dan lain-lain. Apakah memang ini kan perkara sudah limpah, udah P21, apakah memang cukup dengan hanya memeriksa ataukah belum ada update apakah duit itu dikembalikan? Misalkan kalau diduga kemarin saksi dalam fakta persidangan menyebut ada aliran 1 miliar ke anggota BPK RI, terus ada 3M ke Hotma Sitompul, apakah duit itu sudah dikembalikan atau seperti apa? Itu dulu Pak Alek. Ya. Kalau terkait dengan honor, ini Cita-Citata itu penyanyi ya. Saya juga Pembuat keris Pak. ya. Tentu ya, yang pertama, apakah Cita-Citata itu tahu uang yang dipakai buat membayar yang bersangkutan itu dari hasil korupsi, kan itu kan? Itu harus didalami. Kalau dia nggak tahu dan kebetulan mungkin biayanya itu juga standar sebagaimana yang dia sering terima, misalnya nyanyi 3 jam honornya 100 juta. Nah kalau itu dia dibayar sesuai dengan standar dia, saya pikir memang hak dia untuk menerima pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku, tentu saja kan itu. Kecuali kalau misalnya biasanya dibayar 100 juta, tiba-tiba untuk waktu yang sama dibayar 3 miliar, nah itu kan nggak wajar ya. Itu patut diduga bahwa itu sebagai bentuk cuci uang ya. Kita akan minta kelebihan dari tarif sebagaimana yang biasa dia terima, kan itu harus dilihat dulu. Saya kira nanti pasti penyidik akan mendalami sampai di sana. Kemudian terkait dengan keterangan saksi di persidangan yang menyebutkan ada beberapa aliran dana ke misalnya ke anggota BPK, tentu nanti akan kami dalami ya. Kan baru keterangan 1 orang saksi mungkin. Nah, itu tentu tidak cukup buat kami ya untuk melakukan tentu akan kami dalami nanti kesesuaiannya dengan saksi yang lain atau kesesuaian dengan dokumen-dokumen yang kami perlukan, yang dibutuhkan penyidik. Itu standar, saya kira standar penyidikan seperti itu, tidak serta-merta keterangan 1 orang saksi di persidangan kemudian kita akan melakukan
penggeledahan atau mungkin panggilan yang bersangkutan. Nah, itu tentu akan didalami lebih lanjut oleh penyidik apakah ada bukti lain ya atau keterangan saksi yang lain atau dokumen yang lain yang relevan dengan keterangan saksi di persidangan. Demikian juga terhadap uang yang mengalir ke salah satu pengacara. Saya kira kemarin sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah memberikan keterangan. Nah, itu mungkin nanti juga akan kita lihat sejauh mana keterangan saksi tersebut relevan dengan perkara yang sedang kita tangani. Saya kira itu, Mas Mario. Oke, baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Belum ada pimpinan nih, jarang-jarang pimpinan. Menanyakan ini aja soal Terakhir ya, Pak Suryo ya. Ya terakhir dari saya, belum tentu terakhir bagi kawan-kawan kan. Mana mainnya? Tolong jangan ngobrol. Halo, ini terkait, ini kan kemarin terakhir KKP ini kan cukup menggairahkan masyarakat bahwa kinerja KPK cukup diuji dalam kasus KKP ini. Nah, kemarin Pak Jubir dan Pak Deputi punya hutang untuk mengkalkulasi berapa jumlah total aset maupun uang yang disita, itu belum dirilis, satu. Terus kemudian kedua, kenapa KPK dengan bergelimangnya aset dan uang ini tidak mengenakan TPPU? Bahwa kenapa didasari bahwa potensi kerugian negaranya cukup besar, dan dengan potensi kerugian negara besar itu kan seharusnya KPK melakukan aset recovery gitu. Beranjak dari pengakuan seorang terdakwa Suharjito yang mengatakan bahwa dirinya aja nomor urut ke-35 gelombang keempat. Lalu bagaimana gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang dan masing-masing gelombang itu diperkirakan sampai 65. Kalau dikalkulasi mereka itu ngasih 3 sampai 5 M aja udah berapa? Kenapa tidak dikenakan TPPU? Satu, kedua, bahwa dari semua eksportir itu harus memakai atau menggunakan ekspedisi atau pengiriman dari PT ACK yang diduga PT ACK ini dibuat oleh Edi Prabowo bersama kroninya. Kenapa PT ACK ini belum ditetapkan sebagai tersangka korporasi misalkan? Oke, Mas Mario. Oke, dua dulu. Oke. Ya. Jadi ketika kami melakukan OTT, kita punya keterbatasan, KPK punya keterbatasan waktu untuk menentukan status yang bersangkutan itu sebagai tersangka atau tidak. 1 kali 24 jam pada waktu. Nah, pada saat OTT tentu alat bukti termasuk aset-aset yang bersangkutan belum kami dapatkan, baru sebatas suap yang kita tangkap. Nah, itu pertimbangannya kenapa pada saat kami mengumumkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kami ekspos ke teman-teman, itu perkara TPPU maupun korporasinya belum kami masukkan. Nah, tentu nanti sesuai dengan perkembangan penyidikan, kalau memang ada keterlibatan korporasi atau memang kemudian ditemukan aset yang bersangkutan itu tidak sesuai profil dan diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi, tentu nanti akan kami kaji lebih lanjut, akan kami kenakan korporasi mungkin atau TPPU sekalian. Saya kira itu, Mas Mario. Jadi ketika awal kami belum memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai pelaku TPPU atau korporasinya. Saya kira itu. Tidak tutup kemungkinan, betul. Tidak tutup kemungkinan nanti dalam proses perkembangan pendidikan dan pemeriksaan sidang itu nanti akan kami tindak lanjuti dengan TPPU-nya atau korporasinya. Saya kira gitu, Mas Mario. Oke, Mas Mario ya. Saya kira cukup. Baik, oke, yang lain cukup ya, saya kira ya. Sudah diwakili oleh Mas Mario semua. Terima kasih Pak Alek, terima kasih Pak Karyoto yang hadir pada sore hari dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.